bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Shalom, selamat pagi ada di rumah. Ya, puji Tuhan. Tetap semangat untuk kita ibadah hari ini. Ya, yuk kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan juga mau belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau menaikkan suatu pujian yang menyatakan cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan menolong kita. Syukur atas kebaikanmu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, tutup mata, dan lipat tangan. Terima kasih ya Yesus, karena pagi hari ini Kau telah menuntun kami dari tidur kami Tuhan. Kau sudah melindungi kami selama kami tidur Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau berkati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan fokus Tuhan dan bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin, puji Tuhan. Ya adik-adik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita. Setiap hari, setiap waktu Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita dan melimpahi kita dengan kasih-Nya. Yuk kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Bangun beri semua ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus, Dia sungguh amat baik. Mari kita puji Dia. Selalu
kemudahan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, wah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk dari selama-lamanya, dari sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus amat baik. Salam, apa kabar? Adik-adik semua sehat? Wah, puji Tuhan, semua sehat, segar, semangat. Adik-adik, mari kita hari ini bersama-sama dengerin firman Tuhan. Judulnya adalah Ratu Ester. Tapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah terang bagi hati kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini sekalipun di rumah kami masing-masing, kami bersama-sama di dalam kebaktian untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa sih Ratu Ester? Jadi, begini ceritanya ya. Ester ini adalah anak angkatnya Bapak Mordekai. Ya, mereka itu dulu waktu Israel diserang oleh negara lain, orang-orang Israel banyak yang dibunuh. Nah, tapi yang muda-muda, yang kelihatannya kuat, itu ditawan terus dibawa ke negara lain yang mengalahkan Israel itu. Nah, setelah bertahun-tahun lewat, Mordekai ini sekarang menjadi semakin tua. Dan Ester yang dulu masih anak-anak waktu dibawa ke negara Babel, lalu sekarang sudah menjadi dewasa. Ternyata dia sangat cantik loh adik-adik. Nah, tapi yang istimewa bukan cantiknya, tapi yang istimewa adalah Ester itu oleh didikan bapak angkatnya ini, karena dia sudah nggak punya bapak ibu, adik-adik udah meninggal orang tuanya. Jadi dia ikut Mordekai sebagai kakak sepupunya, tapi karena usia mereka sangat jauh bedanya, terus diangkat menjadi anak dan dipelihara, dididik oleh Bapak Mordekai ini. Sehingga Ester itu setelah dewasa, selain cantik wajahnya, dia adalah seorang gadis yang takut akan Tuhan. Dia orangnya sangat sopan dan sangat mematuhi Pak Mordekai sebagai orang tua angkatnya. Kemudian dia juga
senang berdoa, senang belajar firman Tuhan, karena begitulah Pak Mordekai mendidik dia. Jadi dia itu seorang gadis yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan. Itu sebabnya dia juga mentaati orang tuanya. Nah, ceritanya adik-adik, dia ini terpilih. Jadi waktu itu rajanya namanya Ahasveros. Ahasveros itu mencari permaisuri. Nah, bagaimana caranya mencari permaisuri? Semua gadis-gadis di seluruh negara itu yang cantik-cantik, yang sehat, yang cerdas dikumpulkan. Yang sopan, yang lembut, yang bijak gitu. Dicari yang terbaik dari semua, dari ribuan gadis-gadis yang dikumpulkan. Yang dicari yang bagaimana? Yaitu tadi, yang lembut, yang bijaksana, yang tidak suka memberontak, tapi suka mentaati, terus yang baik hati gitu yang dicari. Nah, ternyata setelah dikumpulkan dari sekian ribu gadis-gadis, Ester yang terpilih untuk menjadi permaisuri Raja Ahasveros, sehingga dia menjadi Ratu Ester. Nah, pamannya ini juga seorang yang mengasihi Tuhan, yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia menyayangi Ester, dan juga walaupun dia itu sebenarnya bukan warga negara dari negara yang dia tempati, tapi dia juga mengasihi rajanya dan mentaati raja. Sehingga suatu kali ketika ada orang yang berencana untuk membunuh Raja Ahasveros ini, kok Mordekai itu kebetulan dengar gitu. Mereka berkasak kusuk ya, mereka berencana mau membunuh raja. Terus dia, Pak Mordekai ini ngomong sama Ratu Ester menyampaikan kepada raja. Lalu raja memerintahkan orang untuk menyelidiki hal itu. Ternyata benar, orang-orang yang diceritakan itu ternyata mau membunuh dia. Nah, jadi sebelum Raja Ahasveros benar-benar dibunuh, orang ini ditangkap, dipenjara dan dihukum mati, adik-adik. Nah, Pak Mordekai ini berjasa kepada raja dan kepada negara, dan jasanya itu ditulis gitu dalam kitab sejarah. Nah, adik-adik, itulah Pak Mordekai. Dia walaupun ini bukan negaranya, dia tinggal di tempat yang bukan negaranya, dia tetap menghormati negara tempat dia tinggal. Dia menghormati rajanya, dan lebih lagi dia menghormati Tuhan. Nah, pada suatu saat Pak Ahasveros ini mengangkat seorang pejabat besar ya, pejabat yang punya jabatan yang tinggi, namanya Haman. Nah, Pak Haman ini karena dia itu pejabat yang tinggi, dia membantu raja, dia kaya raya. Semua orang yang mengenal Pak Haman ini kalau ketemu, wah adik-adik, mereka sujud, mereka nunduk-nunduk gitu, sujud, menyembah Pak Haman. Nah, tapi karena Pak Mordekai ini hanya menghormati dan menyembah Tuhan, dia tidak mau menyembah manusia. Dia menghormati Haman, tapi ya sepantasnya menghormati pejabat. Dia tetap manusia, Pak Haman tetap manusia. Pak Mordekai enggak mau nyembah-nyembah dia gitu. Wah, ternyata Pak Haman melihat hal itu, dia sakit hati. Dia pengen Pak Mordekai itu dibunuh gitu, supaya enggak ganjalan hatinya hilang. Tapi dia enggak puas kalau yang dibunuh cuma Pak Haman. Pak Haman kan orang Yahudi, bukan warga negara situ. Kan dulu diangkut dari Israel ya, Pak Mordekai sama Ester ini orang Israel. Nah, jadi Pak Haman ini mikir gini, wah rugi kalau aku cuma bunuh satu orang gitu. Aku mau bunuh semua bangsa Israel yang ada di negara ini. Lah, negaranya Pak Ahasveros ini tadi luas sekali adik-adik, lebih luas dari Indonesia. Dan banyak sekali orang Israel yang dulu ditawan dan dibawa ke situ. Nah, Pak Haman ingin membunuh mereka semuanya itu. Nah, jadi dia minta kepada raja, minta izin supaya bisa membunuh semua orang Israel. Lah, Pak Mordekai dengar rencana ini. Wih, bagaimana perasaannya Pak Mordekai? Dia sedih sekali. Dia ingin menyelamatkan bangsanya.
Dia sendiri tidak takut mati. Tapi kalau semua orang Israel yang ada di situ, ribuan bahkan jutaan mati, bagaimana? Dia berusaha, dia ingin berusaha menyelamatkan. Nah, caranya gimana? Wah, dia lalu mengutus seseorang menemui Ester yang anak angkatnya itu, terus ngomong sama Ester, Ester, tahu nggak kamu sekarang ini kita bangsa Israel mau dibunuh, dan itu sudah keluar dari perintah Pak Haman yang disetujui raja. Coba mbok kamu datang kepada raja, mohon kepada raja supaya bisa menyelamatkan bangsa Israel gitu. Terus Ratu Ester juga menjawab lewat utusannya, wah bagaimana ya, bagaimana Pak, aku mau menghadap raja. Orang yang menghadap raja nggak peduli laki atau perempuan, kalau datang tanpa dipanggil pasti dihukum mati Pak gitu. Nah, terus apa kata Pak Mordekai kepada putrinya ini? Dia bilang begini, hei, jangan kamu pikir bahwa kamu bisa selamat dari perintah Haman yang mau membunuh semua orang Israel ini. Kamu juga orang Israel. Kamu harus memikirkan bangsamu. Kalau kamu mati, yaitu kehendak Tuhan baik bagimu. Kalau kamu tetap hidup dan seluruh bangsamu hidup, itu juga adalah anugerah Tuhan. Wah. Lalu Ratu Ester berpikir, iya ya, kenapa ya aku mementingkan diri sendiri? Kenapa ya aku takut dihukum mati? Lalu dia ngomong sama Pak Mordekai gini, Pak, iya benar, aku sudah pikirkan apa yang Bapak omong sama saya kemarin. Jadi sekarang begini aja, semua orang Israel beritahu supaya berdoa dan berpuasa. Nah, doa puasa ya adik-adik. Untuk aku akan menghadap raja. Kalau raja tidak berkenan, aku mau mati biarlah. Tapi kalau raja berkenan dan Tuhan memberkati, kita semua akan hidup, gitu katanya. Wah, Pak Mordekai senang. Nah, sampai di sini adik-adik, kita baca Alkitabnya dulu ya. Pada waktu Pak Mordekai tahu bahwa ada usaha untuk membunuh bangsanya, dia berkata kepada Ester untuk menolong bangsa ini dengan menghadap raja. Nah, ini di sini kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca dari Ester pasal 4. Nah, Ester pasal 4 kita mulai baca dari ayat 10. Begini bunyinya. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah ini suruhan Ester ya, memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Pak Mordekai bilang gini, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, itu yang dikatakan Pak Mordekai kepada Ester. Jadi Pak Mordekai itu percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Ester tidak mau menghadap raja untuk menolong orang Israel, Tuhan pasti memberikan pertolongan dengan jalan yang lain. Dia walaupun sangat menyayangi Ester, tapi dia ingin Ester percaya penuh kepada Tuhan dan berusaha. Lalu Ester bilang seperti tadi, ya baiklah aku akan menghadap raja. Kalau raja nanti berkenan mengulurkan tongkat emasnya, maka Ester tidak akan dihukum mati. Nah benar adik-adik, terus dia berdandan
berdandan cantik gitu. Terus dia minta dikawal untuk menghadap raja di pertemuan ya. Kalau raja setiap hari kan mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabatnya untuk mengatur negara itu. Lalu pada waktu Ester datang menghadap, sebenarnya Ester sudah deg-degan loh, sebab kalau raja nggak mengulurkan tongkat, Ester pasti dihukum mati. Tapi ternyata ketika raja melihat Ester, raja sangat menyayangi dia, lalu mengulurkan tongkat emasnya, adik-adik. Wah, Ester merasa bersyukur. Terima kasih Tuhan, begitu dalam hati dia bilang, terima kasih, tolong saya berbicara kepada raja, gitu. Terus ketika Ester sudah mengulurkan tangannya, menyentuh tongkat emasnya itu, lalu raja bertanya, apa yang kau inginkan, permaisuriku? Gitu. Terus Ester menjawab, ya Raja, tuanku Ahasveros, hambamu ini hendak mengundang engkau dalam acara yang saya adakan. Baginda Raja dengan Bapak Haman, tolong datang dalam undangan saya ya, bolehkah saya memohon seperti itu? Kata Ester dengan sopan. Oh, Raja senang, Raja berkenan. Oh ya baik, nanti kami akan datang di dalam perjamuan yang kamu adakan. Gitu. Nah, terus bener adik, besoknya Ratu Ester membuat sajian, tahu sajian ya, makanan-makanan dihidangkan. Jadi seperti seolah-olah dia sedang menjamu gitu ya, menjamu raja dan Haman. Wah, Haman senang sekali. Dia merasa Ratu Ester sangat menghormati dia, sehingga Ratu Ester hanya mengundang raja dan dia, pejabat-pejabat lain tidak diundang. Nah, pada waktu raja datang ke rumah Ester dengan Haman itu, raja bertanya, apa yang kamu inginkan Ester? Gitu. Lalu Ester dalam hati berdoa kepada Tuhan dan menjawab raja dengan bilang begini, Raja, saya memohon ampun dan memohon anugerah dari raja. Iya, apa anugerah yang kamu inginkan? Anugerah yang saya inginkan ialah tolong izinkan saya tetap hidup, karena ada yang ingin membunuh hambamu ini. Bukan hanya hamba, tapi juga seluruh bangsa hamba. Bagaimana Raja, kalau saya melihat saudara-saudara hamba, bangsa hamba dibunuh mati di depan hamba, dapatkah hamba ini tetap hidup dan mengasihi tuanku? Gitu. Wih, Raja kaget. Wih, siapa yang mau membunuh permaisurinya ini? Kok berani sekali gitu. Dan juga siapa yang mau membunuh bangsa Israel, bangsanya istrinya ini? Raja awalnya tidak tahu bahwa Ester itu ternyata bangsa Israel gitu. Lalu Ester bilang, iya tuanku Raja, karena hamba ini adalah orang Israel yang dibawa kemari, dan juga ada saudara-saudara hamba di luar sana. Nah, ternyata orang Israel ini sekarang mau dipunahkan, mau dibunuh. Loh, siapa yang mau membunuh? Kata raja. Wah, raja sudah marah ini. Itu raja yang mau membunuh Bapak Haman, pejabat tuanku itu, yang akan membunuh semua orang Israel di seluruh negara ini. Waduh, apa yang terjadi adik-adik? Raja sangat marah kepada Pak Haman, yang tadinya Pak Haman ini dikasih sama raja, diberi jabatan yang tinggi. Tapi kok ternyata Pak Haman itu mau membunuh istrinya dan seluruh bangsa istrinya. Wah, dia sangat murka. Terus dia bilang begini, tangkap Haman, bunuh dia, gitu. Nah, akhirnya apa adik-adik? Bener, Pak Haman akhirnya terus ditawan, dipenjarakan sama tentara-tentara yang diperintahkan oleh Raja Ahasveros. Terus raja menitahkan, sekarang kalau ada orang yang ingin membunuh orang Israel dan membunuhmu, boleh dilawan. Dimanapun mereka akan membunuh orang Israel, lawan saja, gitu. Nah, ini sudah suatu kebaikan raja, sebab tadinya orang Israel tidak boleh melawan kalau mau dibunuh itu. Sekarang boleh melawan. Nah, Pak Mordekai dan
seluruh orang Israel yang sudah berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Sampai akhirnya hari di mana orang Israel itu mau dibunuh, wah, banyak tentara-tentara yang datang mau membunuh orang Israel. Tapi orang Israel diberkati Tuhan, adik-adik. Nah, waktu mereka perang dengan tentara-tentara itu, mereka selalu menang. Jadi akhirnya bangsa Israel selamat. Nah, adik-adik, wah, Ratu Ester sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menyelamatkan bangsaku, bangsa yang Engkau pilih sendiri, supaya memuliakan namamu di dunia ini. Gitu, adik-adik. Nah, akhirnya setelah bangsa Israel menang, mereka bersama-sama berkumpul, mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Terus masih ada satu lagi, karena suatu saat raja nggak bisa tidur itu ya, kelap-kelip gitu di tempat tidur. Terus dia mikir, ngapain ya kalau saya cuma kelap-kelip? Dia minta orang membacakan sejarah negaranya. Nah, waktu sejarah itu dibacakan, dia baru ingat bahwa ada seorang yang pernah menyelamatkan nyawanya dengan melaporkan orang yang mau membunuh dia. Orang itu namanya Mordekai. Ya, Pak Mordekai itu dari waktu dulu melaporkan orang yang mau membunuh raja. Terus selama itu, setelah Pak Mordekai berjasa kepada raja, belum pernah diberi anugerah apa-apa. Nah, akhirnya adik-adik, terus dia bilang, mana Pak Mordekai? Dia belum pernah dikasih anugerah apapun setelah membuat jasa kepadaku dan kepada negara. Dia tanya kepada penasehat-penasehatnya, dianugerahi apa ya baiknya Pak Mordekai? Oh, Tuan, orang yang berjasa kepada tuanku raja itu sebaiknya diarak sekeliling negara ini dengan pakaian raja, dengan orang yang menuntun kuda di depannya dan meneriakkan kepada rakyat, ini loh orang yang berjasa kepada raja, raja sangat sayang kepada dia, gitu. Nah, benar adik-adik. Jadi Pak Mordekai dipakain baju kerajaan, dinaikkan kudanya raja, pakai bajunya raja, pakai mahkotanya raja, terus dibawa keliling negara itu dengan orang yang berada di depannya teriak-teriak, inilah orang yang berjasa kepada raja. Wah, gimana adik-adik? Orang-orang semua bersorak-sorak dan menghormati Mordekai. Dan akhirnya Mordekai diberi jabatan menggantikan Pak Haman itu. Nah, adik-adik, sekarang Pak Mordekai sudah menjadi pejabat raja. Lalu dia membuat kebijaksanaan yang sangat baik bagi negara itu dan bagi orang Israel. Jadi orang-orang Israel sampai saat ini masih merayakan keselamatan mereka dari pembunuhan yang direncanakan Pak Haman itu. Namanya hari perayaan Yom Kippur, adik-adik. Perayaan apa? Yom Kippur. Apa maksudnya? Yaitu perayaan karena Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel di negara itu dari kepunahan. Nah, mereka pada hari itu bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan korban, lembu, kambing, domba, dan bersyukur, memuji Tuhan, gitu adik-adik. Nah, ceritanya gimana ini ya? Maksudnya, adik-adik, Ester dan Mordekai adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang itu takut akan Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan sangat memberkati mereka. Pak Mordekai mendidik Ester untuk takut akan Tuhan. Pak Mordekai juga begitu. Dia sampai berani mengorbankan anaknya sendiri untuk disuruh minta pertolongan raja. Karena itu pengorbanan adik-adik. Sebab kalau permintaannya ini tidak dikabulkan raja, anaknya pasti dibunuh, Ratu Ester tadi. Tapi ternyata Tuhan melindungi. Nah, orang yang takut akan Tuhan, Pak Mordekai takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan besarnya
jumlah orang untuk berperang, enggak. Dia tidak mengandalkan diberi kekayaan atau jabatan, enggak. Dia hanya memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya, supaya bangsanya itu, bangsa Israel adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan, boleh tetap selamat, boleh tetap hidup, adik-adik. Ayat hafalan. Kita menghafal ayat sekarang ya. Hafalan ayat kita dari mana? Dari Amsal 14 ayat 26. Bunyinya begini. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan. Wah, luar biasa ya. Siapa itu anak-anak Tuhan? Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik percaya sama Tuhan Yesus enggak? Nah, kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, belajar mentaati Tuhan, setia berdoa, adik-adik menjadi anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik menjadi anak-anak Tuhan, adik-adik harusnya takut ya akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan begini. Wah, kalau adik-adik suka melawan orang tua, itu dosa ya. Kalau adik-adik melakukan itu berarti adik-adik enggak takut sama Tuhan, karena berani berdosa. Nah, kalau adik-adik takut akan Tuhan, pasti takut berdosa. Jadi tidak mau melawan orang tua. Orang tua harus ditaati, adik-adik dipatuhi, dihormati. Terus adik-adik juga suka berbuat yang baik sama teman-teman. Kalau ada teman-temannya yang jelek, mungkin kadang-kadang kita pikir jelek ya, kalau orangnya wah borokan, terus miskin, nggak cakep, kita sering tuh adik-adik terus wah jangan bergaul sama dia, jelek, sakitan, miskin lagi, misalnya gitu. Nah, itu dosa lagi adik-adik, karena siapapun dia anak Tuhan, harus adik-adik tidak boleh membeda-bedakan teman, yang kaya, yang miskin, yang cakep, yang jelek, semuanya teman adik-adik. Mereka adalah orang-orang yang disayangi sama Tuhan. Nah, kalau takut sama Tuhan seperti itu. Nah, sehingga kalau takut sama Tuhan, Tuhan berjanji akan memberi ketentraman dan melindungi anak-anaknya. Adik-adik, puji Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan juga adil. Tuhan memberi janji kepada adik-adik dan juga kepada ibu, kepada anak-anaknya semua. Kalau kita hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, mengasihi Dia, menghormati Tuhan, mentaati Dia, maka Tuhan pun akan memberikan hati yang tenteram dan akan melindungi adik-adik semua, kita semua yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita tentang Ratu Ester. Kami juga berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya hati kami menjadi seperti hati Pak Mordekai dan Ratu Ester yang mengandalkan Tuhan, mengasihi dan menghormati Tuhan. Tolong supaya kami bersungguh-sungguh setia berdoa dan mau belajar firman Tuhan, supaya hati kami semakin bersungguh-sungguh, hati kami semakin senang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhak menerima janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk cerita ini dan memohon perlindungan Tuhan, memohon berkat Tuhan, menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.